Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tentunya atas izinnya kita kembali diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya pula kita diberikan kesempatan untuk kembali meningkatkan kualitas ibadah kita dengan lebih sempurna. Amin ya Rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya jika ada satu di antara Anda yang saat ini sedang diberikan nikmat sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas lagi ya. Dan tentunya berjumpa dengan saya Irmalia Septiana dalam program Teras yang akan mengajak Anda untuk berbincang tentang tema-tema yang informatif, edukatif, dan juga kreatif. Nah, kali ini saya akan membedah sebuah buku yang luar biasa. Ini adalah satu judul buku yang mungkin ada beberapa orang yang baru melihat akan males, atau ada beberapa juga yang mungkin penasaran, atau sebagian pula yang apakah bisa kita menjadi orang-orang yang kontra, atau banyaklah tentunya respon dari sebuah judul buku. Tapi kali ini buku yang akan saya bahas adalah tentang kontra terorisme, dilema Indonesia era transisi, karya Bapak Sabto Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah ya. Dan ini sebuah judul buku, kalau saya responnya kontra terorisme. Terus saya langsung berpikir mau ikutan kontra atau mau ikutan terorisme aja. Jadi memang banyak pasti ya respon dari sebuah judul buku kalau kita belum baca buku keseluruhannya, apa yang ada di dalamnya, dan pemirsa juga pasti makin penasaran kan apa yang ditulis oleh seorang Bapak Sabto Waluyo ini, yaitu seorang direktur di CIR ya, Center for Indonesian Reform, yang menulis buku ini itu adalah ketika sedang melakukan sekolah S2 di luar negeri gitu ya, di Singapura. Kok kepikiran sih Pak, udah lagi sekolah di Singapura. Biasa orang sekolah untuk menyelesaikan sekolahnya aja itu udah capek banget, udah tak terpikir aktivitas yang lain, tapi Bapak masih terpikir untuk menulis sebuah buku. Iya, jadi alhamdulillah, saya kira pendidikan sekolah tidak cuma untuk mencari ilmu ya, tetapi juga memberikan kemanfaatan. Ketika saya menghadapi masa tanda kutip reses seperti itu, saya melihat bangsa kita sedang menghadapi persoalan baru, yakni aksi terorisme itu. Kemudian saya mempelajari, melakukan riset, bahkan juga ke lapangan dengan interview dan wawancara. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa pemerintah Indonesia di masa transisi, pasca Soeharto itu, mengalami kesulitan untuk menangani masalah ini. Nah, karena itu harus ada kontribusi dari masyarakat, bagaimana mendorong pemerintah agar bisa menyelesaikan persoalan ini lebih tepat, begitu, lebih cepat juga. Lebih tepat, lebih cepat. Meskipun kalau tadi disampaikan ini adalah pemerintah mulai kewalahan ketika usai masa Soeharto begitu ya. Betul. Tapi sampai sekarang pun rasanya aksi-aksi begitu kan, informasi tentang terorisme justru semakin menguat. Ini bagaimana Pak? Ya itu, jadi dari riset dan studi saya itu terlihat kurang solidnya aparat pemerintah dari berbagai unit atau bagian itu untuk melihat akar permasalahan yang sebenarnya. Jadi pasca Soeharto itu sebenarnya bangsa Indonesia menghadapi persoalan besar berkaitan dengan integritas dan integrasi wilayahnya, kesatuan wilayah kita. Kita tahu ada berbagai... Itu masalah yang dihadapi sebenarnya. Betul, sebenarnya kan masalahnya itu. Tuntutan dari berbagai daerah, misalnya dari Aceh sampai Papua waktu itu. Bahkan kemudian ada konflik komunal ya, di Maluku, di Kalimantan juga sempat terjadi. Nah, mestinya kalau kita fokus ke situ dan kita bisa menyelesaikan persoalan, tidak akan muncul persoalan baru. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Sabto Waluyo, ini masalah terorisme ini adalah sebuah masalah baru karena kurangnya perhatian kita gitu ya terhadap masalah-masalah yang sebenarnya harus segera diatasi saat itu begitu. Betul. Ya. Nah, ini ditulis buku ini adalah memang benar-benar saat studi di Singapura itu. Iya, Pak.
Selesainya di Singapura. Betul. Jadi selama sekitar 1 tahun, 1,5 tahun, saya memeriksa berbagai dokumen. Saya melihat bahwa salah satu persoalan penting yang sampai sekarang juga sampai kemarin ketika revisi undang-undang tidak pidana terorisme akan dituntaskan, kita belum sepakat satu hal kecil misalnya tentang definisi terorisme. Kenapa? Kenapa kalau tidak didefinisikan, maka tindakan dan kebijakan yang akan dilakukan juga akan kabur, begitu, akan blur. Nah, di dalam studi ini saya melihat definisi yang lebih objektif ilmiah. Tapi nanti di dalam undang-undang harus ada unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana gitu ya. Oke, jadi sebelum kita menentukan hukuman bagi seseorang yang melakukan aksi tersebut, begitu kita juga harus mengetahui makna sebenarnya dari terorisme itu apa sih, dari teror itu apa aksinya. Betul. Jadi tidak sembarang orang bisa dikatakan orang itu adalah seorang teroris seperti itu ya Pak Sabto ya. Praduga tak bersalah. Nah itu dia. Begitu. Jadi sepertinya yang saya rasa ini Pak Sabto ingin menyampaikan bahwa apa sebenarnya definisi dari terorisme atau aksi teror atau seorang teroris? Secara umum ya, generik dari sudut ilmiah, itu sampai ada 100 sampai 110-an definisi. Oh banyak. Baiklah. Menghafal sajanya sulit gitu. Tapi yang paling mudah adalah dia penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ya, tetapi dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut kepada publik. Jadi dia harus meluas. Kepada publik. Kepada publik, bukan cuma pribadi, personal, bukan. Tapi dia menimbulkan ketakutan sehingga orang tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan bebas gitu. Oke, jadi kalau kita nih sebagai publik dan kita sudah mulai merasa khawatir dan ketakutan, itu bisa dikategorikan, meskipun tentu pasti ada definisi-definisi lainnya dan juga ada kriteria-kriteria lainnya begitu ya Pak Sabto. Baik Pak Sabto, kita akan lanjutkan lagi nanti membedah isi buku dari Kontra Terorisme sesaat lagi, tetap di Teras.